Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspita Adam, kelas D, Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Darah yang mengandung oksigen akan memasuki atrium kiri. Fungsi atrium kiri yaitu menerima darah yang berasal dari organ paru-paru mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri dari vena pulmonalis. Setelah itu, darah kemudian dipompa melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dari ventrikel tersebut, darah dipompa melalui katup aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar di tubuh dan berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru dan berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh. Untuk pertukaran gas dan nutrisi dengan jaringan tubuh terjadi di dalam kapiler yang mengalir melalui jaringan. Sirkulasi sistemik menjaga metabolisme setiap organ dan setiap jaringan dalam tubuh tetap hidup kecuali parenkrim paru-paru yang disuplai oleh sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik secara keseluruhan adalah sistem tekanan yang lebih tinggi dibandingkan sirkulasi pulmonal. Hal ini karena sirkulasi sistemik harus memaksa volume darah yang lebih besar untuk mencapai bagian tubuh yang lebih jauh dibandingkan dengan sirkulasi pulmonal. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah diisi oksigen akan mengalir kembali ke jantung. Di paru-paru, darah mengalir melalui kapiler di alveoli yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas untuk menghilangkan karbon dioksida dan menambahkan oksigen ke darah. Darah yang sudah terisi oksigen kemudian meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis yang berfungsi membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung yang mengembalikannya ke atrium kiri agar sirkuit pulmonal. Saat sirkuit pulmonal berakhir, maka sirkuit sistemat dimulai. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem peredaran darah besar dan kecil yang perlu kamu ketahui. Hal tersebut juga membuat kamu paham tentang cara darah mengalir di dalam tubuh dan bagaimana oksigen bisa disimpan ke dalam darah lalu menyebarkannya ke seluruh sel di dalam tubuh. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem peredaran darah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.